Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam atamman al-akmalan ala mab'uthin rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang apa judul kajian? Kunci-kunci kebahagiaan. Di sini siapa yang tidak bahagia? Apa semuanya udah bahagia? Kalau udah semuanya udah bahagia, udah kita tutup pengajiannya. Ya, semua orang cari kebahagiaan. Atau orang kafir juga pengennya bahagia. Kalau orang kafir aja mau bahagia, apalagi orang muslim. Seluruh manusia tidak ingin kesedihan, seluruh orang nggak mau kesusahan, nggak mau kesulitan. Namun yang harus kita tahu ya, sebagai seorang muslim dalam konsep kebahagiaan, bahwa kebahagiaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu bukan milik HP kita, bukan milik internet, bukan milik mobil, bukan milik rumah, bukan milik harta, bukan anak, bukan pasangan, bukan. Kebahagiaan itu yang memiliki Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau seseorang bahagia, ya, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang punya kebahagiaan. Allah kadang menitipkan kebahagiaan lewat seluruh fasilitas yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala menitipkan kebahagiaan lewat anak-anak. Allah menitipkan kebahagiaan lewat orang tua kita, lewat pasangan kita, dan berbagai macam sebab-sebab yang lain. Tapi itu semua hanya sebatas sebab aja. Tapi yang memberikan kita kebahagiaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau Allah tidak ingin kita bahagia, Allah juga akan melakukannya. Allah tidak menjadikan anak kita sebagai sumber bahagia. Allah juga bisa tidak menjadikan harta-harta kita sumber kebahagiaan. Allah juga mampu untuk tidak menjadikan seluruh fasilitas yang kita miliki itu adalah sumber kebahagiaan atau sebab kebahagiaan. Bisa, karena kebahagiaan milik Allah Subhanahu wa taala. Dari konsep sederhana ini, ibu-ibu sekalian, ya, berarti semakin kita dekat dengan Allah, semakin bahagia kita. Semakin kita dekat sama Allah, semakin kita bahagia. Semakin kita jauh dari Allah, semakin sengsara. Ya, semakin dekat sama Allah, semakin bahagia. Semakin jauh dari Allah, semakin sulit dan sengsara kita. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, kebahagiaan paling puncak itu kapan? Kapan ibu? Kebahagiaan yang paling puncak, gak ada lagi kebahagiaan selain kebahagiaan itu. Di mana? Di surga. Kenapa surga itu sangat bahagia? Karena surga itu banyak fasilitasnya, Ustaz. Lihat, di dunia juga banyak orang dapat fasilitas, tapi gak bahagia juga. Kenapa surga itu begitu membahagiakan? Karena dekat dengan Allah. Karena dekat dengan Allah. Begitu jarak kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan itu sangat luar biasa besar. Makanya di surga itu membahagiakan karena dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Bahkan di dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya bahwa puncak kenikmatan ahli surga itu saat mereka bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Dipandang Allah sama mereka.
dan mereka merasakan puncak kenikmatan, puncak kebahagiaan. Kenapa? Karena sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kunci kebahagiaan, Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kunci kebahagiaan adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada tuh. Ini kunci yang dengan itu kita buka pintu kebahagiaan. Kalau nggak ada ini, maka kebahagiaan yang kita miliki akan semu. Ya. Tapi kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak memiliki fasilitas sekalipun kita akan bahagia. Ingat, waktu Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau waktu hijrah, Rasul waktu hijrah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sempat bersembunyi di Gua Thur. Kenapa? Karena dikejar-kejar oleh orang-orang musyrikin. Saat di Gua Thur, guanya ini kecil banget. Ini mungkin guanya ya, itu ukurannya seperti meja ini. Tapi di situ harus duduk Rasul dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Agar menghindari kejaran-kejaran orang musyrikin. Namun menariknya, ya, pada saat Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya tentang mereka Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada surat At-Taubah di ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah." Kalau kalian tidak ingin membantu Nabi, maka sesungguhnya Allah yang akan membantunya. "Idz akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghar." Allah langsung ceritain keadaan adanya dua orang, yakni Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq di satu gua, kata Allah. Mereka bersembunyi di gua tersebut dari kejaran orang-orang musyrikin. Yang kalau saja orang musyrikin itu mendapatkan Rasul ataupun Abu Bakar, maka mereka akan menangkap Rasul, menangkap Abu Bakar. Karena di Mekah itu ada sayembaranya. Siapa yang bisa menangkap Muhammad ataupun Abu Bakar, hidup ataupun mati, kami akan berikan 100 ekor unta. Abu Bakar As-Siddiq itu sangat khawatir dengan keadaan Rasulullah SAW. Udah lagi ngumpet di atas gunung, ya, di dalam guanya, tetap aja orang musyrikin itu melihat jejak Nabi SAW. Kalau saya bilang tadi, kolong meja ini guanya, orang musyrikin itu ada di atasnya. Coba, itu jaraknya benar-benar sedikit banget. Abu Bakar di situ ketakutan. Abu Bakar bilang ke Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kalau saja mereka melihat kepada kaki mereka sendiri, ya, mereka melihat ke bawah gitu, labsorana, pasti mereka melihat kita ya Rasulullah. Dan kalau mereka melihat kita pasti ditangkap." Dia, ini keadaan sangat mencekam, Ibu, antara hidup dan mati. Di gua lagi, ya, gak ada sinyal. Minta tolong siapa di gua? Gak ada lampu, gak ada bantalnya. Selama 3 hari Rasul berada di situ. Tapi lihat bagaimana kejadian atau keadaan di gua tersebut. Allah bilang, "Alladzina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Rasul bilang ke Abu Bakar As-Siddiq yang sedang panik dari kejaran orang-orang musyrikin. Kata Rasulullah SAW, "La tahzan, Abu Bakar, udah gak usah sedih." Dia, gak usah sedih, kata Rasulullah SAW. "Innallaha ma'ana." Lihat dulu ayatnya. Innallaha ma'ana. Karena Allah bersama dengan kita. Lagi-lagi kedekatan Allah dengan hamba. Apa kata Allah selanjutnya? "Fa'anzalallahu sakinatahu 'alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya wallahu 'azizun hakim." Kata Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, "Jangan sedih." Fa'anzalallahu sakinatahu, Allah turunkan ketenangan dan kebahagiaan. Allah turunkan apa? Ketenangan dan kebahagiaan. Di mana turunnya kebahagiaan itu, Ibu? Apakah di rumah yang mewah? Tidak. Di gua. Apakah dalam keadaan makanan, minuman lengkap semua? Tidak.
Dua. Apakah dalam keadaan seluruhnya ngumpul, anaknya ngumpul, kakaknya ngumpul, adiknya ngumpul, cucunya ngumpul? Tidak. Mereka hanya berdua di situ. Apakah dalam keadaan aman? Tidak. Mereka dikejar. Fa'anzalallahu sakinatahu. Tapi Allah turunkan kebahagiaan. Kenapa? Karena dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan berbanding terbalik dengan beberapa fakta yang kita lihat. Orang yang rumahnya gede-gede, mobilnya banyak, tapi gak punya kebahagiaan, gak punya ketenangan dalam hatinya. Orang yang punya anak banyak, cucunya banyak, keluarganya banyak, gak juga punya ketenangan. Ini kan menyadari kita bahwa tidak ada jalan untuk kebahagiaan selain mendekatkan diri kepada Rabbuna Azza wa Jalla, kepada Allah SWT. Dalam surat An-Nahl, pada surat An-Nahl ayat 97, pada surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah pada surat An-Nahl ayat 97, siapa yang beramal soleh, ini syaratnya, yang beramal soleh min dzakarin aw untha, yang dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, amal soleh dan beriman. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kehidupan yang baik dan indah, kata Allah. Lihat, Allah hanya mensyaratkan agar kita bisa dapat hidup yang baik, hidup yang bahagia, amal soleh dan iman. Surat An-Nahl ayat 97. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, dan kami akan berikan ganjaran yang begitu besar bagi mereka karena sebab apa yang telah mereka lakukan. Ini ayat Nahl 97, ya. Itu menyadari kita bahwa pentingnya kita dekat dengan Allah agar kita mendapatkan kebahagiaan. Di satu sisi dulu sekalian, ya, ada orang-orang, ya, itu takut sama pengajian, takut kajian, takut belajar. Alasannya apa? Ntar kalau gue udah belajar, gue tahu banyak yang haram, nanti gue susah hidupnya. Lihat, dia ngerasa bahwa dengan menjauhi Allah, Anda akan bahagia. Lihat, konsepnya rusak luar biasa. Padahal sebaliknya, justru dekat dengan Allah, belajar tentang Allah, yang mana halal, yang mana haram, itu yang membahagiakan. Tapi ada orang-orang yang takut banget pengajian. Kalau udah tahu malah jadi haram semua. Emang kalau ente nggak tahu nggak jadi haram? Yang haram tetap aja haram, yang halal tetap aja halal. Ente mau ngaji, nggak mau ngaji, sama hukumnya. Ya, malah orang yang punya pemikiran seperti itu, dosanya bisa double karena males, nggak mau belajar, dan suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ngerasa bahwa agama Islam ini bakal membatasi dia, ya, agama Islam ini bakal menyusahkan dia. Padahal lihat surat An-Nahl ayat 97. Siapa yang akan bahagia? Yang beramal saleh. Oke, kunci kebahagiaan itu dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi itu, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu gak punya berbagai macam fasilitas. Nabi sangat terbatas. Sampai Aisyah pernah cerita. Kata Aisyah, kami pernah di rumah kami hilalun thumma hilalun thumma hilalun la yuqadu nar fi baiti ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, kita pernah 2 bulan, itu dapur gak ngebul sama sekali. Coba bayangin, 2 bulan dapur gak ngebul sama sekali, gak ada yang mesti dimasak tuh, gak ada. Dan ini siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul.
Sampai sahabat yang dengar cerita Aisyah nanya, "Famadza taqulun?" Terus kalian makan apa? Kata Aisyah, "Al-aswadan." Saya cuma makan kurma sama air. Sederhana. Bahagia tidak? Tetap aja Allah memberikan kebahagiaan bagi rumah tangga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nggak ada makanan di situ. Di waktu itu 2 bulan nggak bisa masak. Tapi ada nggak kebahagiaan? Ada. Kenapa? Karena dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Jadi kebahagiaan itu ibu sekalian, itu tidak identik dengan orang kaya, pun tidak identik dengan orang miskin. Kebahagiaan itu tidak identik dengan orang-orang yang punya jabatan atau orang-orang yang tidak punya jabatan. Orang yang kaya sekalipun dia bisa bahagia kalau dia dekat dengan Allah. Orang yang miskin sekalipun dia nggak punya apa-apa tapi dia bisa bahagia karena dia dekat dengan Allah. Orang yang punya jabatan pun bisa bahagia kalau dia dekat dengan Allah. Yang tidak punya jabatan pun bisa bahagia kalau dia dekat dengan Allah. Karena Allah hanya mengaitkan kebahagiaan dengan kedekatan kepada dirinya. Dengan kedekatan kepada dirinya. Makanya di ayat 97 surat An-Nahl ini Allah memberikan informasi yang begitu kuat kepada kita bahwa kebahagiaan itu saat Anda mau beramal saleh. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala pada surat Hud, ya, pada surat Hud ayat 106 108. Allah di situ mengatakan pada surat Hud ayat 106 hingga 108 kata Allah, "Fa'ammal ladzina syaqu fa fin nar lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid." Kata Allah, "Fa'ammal ladzina syaqu," adapun orang-orang yang celaka kata Allah, maka tempatnya di neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, selama langit dan bumi masih berdiri, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Ya. Di ayat ini, surat Hud ayat 106 ini, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, Allah mengabarkan bahwa orang yang tidak akan mendapatkan kebahagiaan adalah mereka yang tidak mau beramal soleh. Berbanding terbalik dengan apa yang Allah katakan pada ayat berikutnya. Allah bilang, "Wa ammal ladzina su'idu," adapun yang bahagia, fa fil jannah, maka mereka di dalam surga, khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majdzuz. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang bahagia itu adanya di surga, mereka berada di dalamnya selama-lamanya. Karunia Allah akan terus diberikan kepada mereka, tiada putus-putusnya. Ghair majdzuz. Nah, ini orang yang bahagia, tempatnya di surga. Orang yang tidak bahagia, tempatnya di neraka. Dan orang kalau mau menjadi manusia yang berbahagia di surga, Allah bilang, "Man 'amila shalihan," mesti beramal saleh. Jadi amal soleh ini ibu sekalian ya, ini akan membawa kita kebahagiaan. Semakin kita bisa mengukur diri kita masing-masing. Ya, kalau ibu-ibu lagi rajin ibadah, pasti hati itu jauh lebih tenang. Iya apa enggak? Masya Allah, berarti ini benar-benar rajin ibadah. Tapi kalau dibalik, kalau saat seseorang beramalnya itu lemah, maka hatinya tambah sumpah, tambah gelisah, tambah galau, marah-marah, dan yang lainnya. Gak bahagia dia. Kenapa? Ibadahnya kurang. Lihat coba, dampak maksiat kepada diri kita itu bikin kita itu galau, bikin kita gelisah. Dampak maksiat. Kita kalau habis maksiat, itu hati gak enak, itu hati gak nyaman. Bahkan kadang karena kemaksiatan kita itu nular ya kepada anak dan pasangan kita. Mereka juga jadi ngebetein semuanya. Kenapa? Maksiat. Tapi di mana? Kalau kita lagi dekat dengan Allah Jalla wa'ala, seakan-akan seluruhnya ikut membahagiakan kita. Pasangan membahagiakan, anak-anak membahagiakan, kabar-kabar membahagiakan. Subhanallah. Ini kunci kebahagiaan.
saat kita dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Berbanding terbalik dengan surah Thaha ayat 124. Pada surah Thaha ayat 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Thaha 124. Kata Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Kata Allah Jalla wa'ala, siapa yang tidak ingin atau berpaling dari diriku, kata Allah, nggak mau tuh ngaji, nggak mau ibadah, nggak mau sedekah, nggak mau berpakaian syar'i, nggak mau. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kami jamin, kata Allah, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah, kehidupan yang tidak bahagia, kata Allah. Wa yawmal qiyamah, dan di hari kiamat, kata Allah, ya, wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan kami bangunkan nanti mereka di hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi surah Thaha 124 itu ngajarin kita bahwa semakin kita bermaksiat kepada Allah, alias semakin jauh kita kepada Allah, semakin sempit kehidupan kita, semakin sulit kehidupan kita, semakin sedih kehidupan kita, semakin gak enak hati kita. Ya. Menariknya surah Thaha 124 tadi, ya, kalau kita naik ke atasnya di surah Thaha 123 ayat 123, Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Sebelumnya tuh, sebelum Allah mengancam orang yang tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya, Allah bilang di awalnya, kata Allah, siapa yang mengikuti petunjukku fala yadhillu wa la yashqa, tidak akan sesat dan tidak akan susah. Tidak akan sesat dan tidak akan susah. Kapan? Kalau dia mau mengikuti petunjuk, dia mau ikutin Allah, dia mau ikutin Rasul alaihi salatu wassalam, dia akan bahagia. Ya. Makanya semakin taat pasti semakin bahagia. Semakin taat pasti semakin bahagia. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, kalau tadi secara umum ya ibu ya, amal soleh seluruhnya itu bisa membahagiakan kita. Maksiat seluruhnya bisa juga menjadikan kita sulit. Nah, lebih khusus ibadahnya, apa sih ibadah yang harus kita lakukan demi mendapatkan kebahagiaan tersebut? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan ada 3 ibadah yang patut kita lakukan agar kita bahagia. Bahkan beliau sampai mengatakan unwanus sa'adah. Ini merupakan judul asli dari kalimat bahagia atau dari kata bahagia. Apa itu? Beliau mengatakan bersyukur jika mendapatkan nikmat. Ini kunci satu. Ya, ini yang lebih khusus lagi. Bersyukur jika dapat nikmat. Kedua, sabar jika diberi ujian. Kedua, sabar jika diberi ujian. Ketiga, bertaubat seusai melakukan maksiat. Bertaubat seusai melakukan maksiat. 3 yang kata Ibnu Qayyim unwanus sa'adah. Ini kunci-kunci bahagia yang lebih khusus daripada amal saleh yang umum. Apa yang pertama tadi Ibu? Bersyukur jika apa? Dapat nikmat bersyukur. Kedua, sabar jika apa? Jika dapat ujian. Ketiga, apa sih, ngomong apa sih? Tiga apa? Bertaubat selesai melakukan maksiat. Ya. Baik. 3 hal itu, ya, itu kunci dari kebahagiaan
Yang tadi judul umumnya amal soleh, ini 3. Bersyukur jika dapat nikmat, bersabar jika diuji, bertobat seusai melakukan maksiat. 3 poin ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala unwanus sa'adah. Ini dia kebahagiaan. Berarti kalau dari 3 ini kita cuma punya 1, berarti kebahagiaannya tidak sempurna. Kalau kita punya 2, maka kebahagiaannya lebih hebat lagi. Kalau kita punya 3-3-nya, berarti kebahagiaannya sempurna. Yang pertama, bersyukur jika dapat nikmat. Nikmatnya mesti seperti apa tuh agar kita bisa bersyukur? Misal contohnya, kalau ibu-ibu misal 1 pekan ini dagangannya tuh bisa menghasilkan 15 juta. Bersyukur apa? Bersyukur apa? Bersyukur, Masya Allah. Ya, di pekan ini dagangan tetangga kita mendapatkan 250 juta. Tetangga kita yang satu lagi di pekan ini dapat 400 juta. Bagaimana dengan 15 juta? Bersyukur? Masya Allah, luar biasa. Tadinya kayak gede ya 15 juta ya. Ya, tapi begitu tahu tetangga kita dapat 250 juta, mulai mengecil. Tetangga yang satu lagi 400 juta, tambah kecil lagi ke 15 juta. Ya, padahal kalau tunggal 15 juta aja itu udah besar banget. Itulah manusia. Suka banget mengukur nikmat yang dia miliki dengan nikmat yang ada di atasnya. Ini menggagalkan rasa syukur. Menggagalkan rasa syukur. Padahal 15 juta oke. Tapi begitu dengar ada yang 400, ada yang 2,5, aduh. Ternyata yang gue punya kecil ya. Kenapa? Karena mengukur dengan yang di atas. Nah ini bermasalah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum hatta la tazdaru ni'matullah. Kata Rasulullah SAW, kalian kalau melihat nikmat, lihat yang di bawah kalian. Jangan lihat yang di atas kalian. Kalau kalian seperti itu, melihat yang di atas, kalian akan menghinakan nikmat Allah. Gak bisa kita bersyukur nanti. Ya, makanya setiap dari kita harus sadar, selama itu nikmat berarti pantas untuk kita syukuri. Ya, pantas untuk kita syukuri apapun itu. Dan apa sih yang bukan nikmat dari Allah Jalla wa'ala? Gak ada kan? Semuanya nikmat. Semua nikmat dari Allah. HP kita nikmat. Tuh, suara aja nikmat, mic. Tuh, kan? Baru kedengaran. Ini nikmat dari Allah. Bagaimana kalau hilang? Gak kedengaran. Saya teriak-teriak baru dengar yang belakang. Lihat nikmat. Lampu nikmat. Ini kalau dimatiin gelap. AC nikmat. Kalau dimatiin gerah. Luar biasa. Seluruhnya nikmat. Kalau sadar kita itu semuanya nikmat, bahwa berarti kita dituntut untuk bisa bersyukur. Dengan bersyukur kita pasti bahagia. Kan masalahnya orang gak bahagia tuh kadang apa? Dia suka ngelihat nikmat yang belum datang sama dia. Dia udah punya tuh 15 juta tuh tadi. Ya, cuma dia nunggu berapa? 250 juta. Dia pandangannya 250 juta terus. Ini susah bahagia dengan 15 juta nanti. Maka kuncinya apa? Bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Ya, kan Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Ibrahim, ya. Pada surat Ibrahim di ayat ke-7. Dalam surat Ibrahim di ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kalian, jika kalian bersyukur pasti Allah tambah. Lawannya bersyukur apa ibu? Waduh, lawannya nggak tanggung-tanggung. Lawannya bersyukur adalah kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Tapi kalau kamu nggak bersyukur,
azabku sangat pedih. Allah tuh kalau mengazab ibu-ibu sadis. Ya. Allah mengazab dengan sebuah azab yang tidak ada manusia mengazab dengan cara seperti itu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu nggak bisa bersyukur malah kufur, inna azabi lasyadid. Azab saya pedih. Kalau saya siksa kamu sadis. Makanya bersyukur nih kunci kebahagiaan. Orang tuh bisa bahagia ya, kalau dia punya jiwa bersyukur alias qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ini bukan menghalangi kita atau membatasi kita untuk berusaha lebih baik, tidak. Ya. Tapi poinnya itu ada di hati kita yang bersyukur. Ya, ada di poinnya apa? Hati kita yang bersyukur. Ustaz, saya kerja hari ini, gaji saya 5 juta. Boleh nggak sih saya minta naik gaji? Apakah minta naik gaji saya tidak termasuk tidak bersyukur? Jawabannya tidak. Nggak ada masalah. Minta aja gaji 20 juta. Yang penting bersyukur dengan yang 5 juta. Kalau dikasih 10 juta, maka bersyukur. Kalau dikasih 20 juta, maka bersyukur. Intinya bersyukur. Mau dapat seperti apa, intinya bersyukur. Karena Allah mengatakan pada surat Az-Zumar ayat ke-7, in tashkuru yardahu lakum. Kalau kamu bersyukur, kata Allah, aku ridha kepada kalian. Aku rela dengan kalian. Aku senang dengan kalian. Aku cinta dengan kalian. Kapan? Pada saat kita bersyukur. Pada surat Az-Zumar di ayat ke-7. Ya, makanya rasa syukur ini mesti dibangun ya. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Rasa syukur itu mesti dibangun. Bersyukur dengan apa yang kita miliki, Allah tambahin nanti. Beberapa dari kita kadang nggak pandai bersyukur. Nunggu nikmat itu hilang baru mau bersyukur. Anaknya baru hafal beberapa surat, temannya hafalnya udah banyak. Dia nggak bersyukur dengan pencapaian anaknya. Nanti kalau hafalannya semuanya hilang, baru sedih. Apa yang mesti dilakukan? Bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Anaknya mampu memiliki prestasi 1, 2, lalu berani dia bandingkan dengan orang lain yang prestasinya ada 10. Kapan dia bisa bersyukur dengan anak yang memiliki prestasinya cuma 2? Gak bakal bisa. Dia bersyukur kalau dia sempat membandingin lagi. Kapan mau bisa bersyukur? La in syakartum la azidannakum. Kalian bersyukur, nanti Allah yang tambah. Kalian bersyukur. Dengan pencapaian yang bisa dicapai itu bersyukur kalian. Dengan apa yang kalian miliki bersyukur, nanti Allah yang tambah. Menjiwa qanaah ini penting. Makanya di syair Arab itu mengatakan, ya, kita akan sama dengan orang-orang yang tinggal di istana kalau kita punya hati yang qanaah. Walaupun kita tidur itu nggak pakai AC, cuma kipas, itu bisa rasa AC kalau bersyukur. Kalau kita misal hanya pakai angkot gitu ya, itu kalau kita bersyukur naik angkot itu rasa lapar. Tapi kuncinya apa? Bersyukur, kan disupirin juga. Naik tinggal naik, turun tinggal minta. Nggak beli bensin lagi. Ini luar biasa. Tapi kuncinya apa? Bersyukur. Ya, kita kalau punya motor Mio yang kecil, tapi kalau kita bersyukur, itu rasanya NMAX, Bu. Nyaman. Tapi kuncinya di mana? Syukur. Kalau kita punya hati qanaah, kata penyanyi Arab ini, kita nggak ada bedanya dengan raja dunia. Asal kita punya qanaah, kita merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita merasa puas. Dan itu penting. Dan mohon maaf ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kan Rasul pernah mengingatkan para wanita karena rasa syukurnya yang sangat minim. Subhanallah. Secara global, kata Rasul, perempuan itu rasa syukurnya minim.
Rasulullah Alaihi Wasallam mengatakan, "Uridu an-nar wa qad ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Aku kan pernah melihat neraka, kata Rasul. Dan aku lihat banyak banget para wanita yakfurna, kata Rasulullah. Mereka ini sering kufur, yakni kufur yang melawan syukur tadi. Mereka nggak suka bersyukur. Para sahabat kaget, yakfurna Allah. Mereka suka kufur kepada Allah? La, bukan kufur kepada Allah. Yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Dia suka kufur dengan suaminya dan kebaikannya. Dengan suaminya dan kebaikannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ahsanta ila ihdakunna ad-dahra kullahu, thumma ra'at minka syai'an, qalat lam ara khairan qat." Seorang wanita ini, kata Rasul, ada yang tipenya kalau suaminya udah berlaku baik sepanjang hari, kemudian salah satu aja, langsung dia bilang, "Kamu gak pernah baik sama saya, Mas. Bertahun-tahun gak pernah baik." Ada waktu itu ada yang curhat, dia kayaknya mau cerai si perempuan. Dia bilang, "Saya sudah rumah tangga 10 tahunan," kata dia. 10 tahunan. Wah, semua ceritanya sulit. Wah, suami saya begini, suami saya begitu. Nah, kok masa 10 tahun gak ada bahagianya? Oh, gak ada, Ustaz. Orang gila, oh. 10 tahun bertahan tanpa kebahagiaan itu gila. Tidak mungkin. Orang gak akan kuat kayak gitu. Lihat. Ini lupa dengan kebahagiaan yang pernah diberikan 10 tahun. Masa ia buruk semua? Gak mungkin buruk semua. Tapi itulah yang diingatkan Rasulullah SAW. Yakfurna al-ashir, yakfurna al-ihsan. Sampai Rasul yang ngomong, kalau kita baik sama mereka sepanjang hari, satu kali aja ngelihat kesalahan, hilang tuh kebaikan. Fala haula wala quwwata illa billah. Ya, namun tetap ada manusia, ada perempuan yang terselamatkan dari sifat buruk ini. Itu mukminat, para wanita yang mukminat, yang bersyukur dengan kebaikan suaminya, dengan kebaikan orang lain pun kepadanya sama. Ya, makanya sifat qanaah itu azimah, penting banget, luar biasa. Merasa cukup dan puas dengan apa yang Allah berikan. Bersyukur, kunci bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Apa yang kedua? Sabar jika diberi ujian. Ya, sabar jika diberi ujian. Di sini ada yang hidup tanpa ujian? Apa semuanya mengalami masalah dan ujian? Selama kita hidup, pasti ada aja masalahnya. Kalau nggak dicoba lewat tubuh kita, ya dicoba lewat anak. Kalau nggak lewat anak, ya lewat pasangan. Kalau nggak lewat pasangan, lewat tetangga. Kalau nggak lewat tetangga, lewat kendaraan. Kalau nggak lewat kendaraan, lewat ekonomi. Kalau nggak lewat orang tua, macam-macam. Orang ujiannya beda-beda. Ujian kita walaupun kita ngumpul satu masjid, saya yakin beda-beda. Ada yang diuji lewat orang tua, ada yang diuji lewat kakaknya, ada yang diuji lewat anaknya, ada yang diuji lewat suaminya, macam-macam. Ujian beda-beda. Tapi penyelesaiannya sama. Allah minta kita sabar dalam ujian tersebut. Sabar itu apa, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah? Apa itu sabar? Sabar itu menahan diri dan lisan dari perkataan yang Allah murkai. Menahan diri dan lisan dari perkataan yang Allah murkai. Menahan diri dan lisan dari perbuatan atau perkataan yang Allah murkai. Itu sabar. Jadi maksudnya gimana tuh? Misal contohnya, Assalamualaikum, ibu-ibu baru beli sandal baru merek Gucci. Berapa duit tuh kira-kira? 500.000 misalnya. Ternyata ngaji ke Al-Ihsan, pulang-pulang hilang. Padahal itu debut kita pakai sandal itu. Baru dibeli kemarin, datang buat ngaji, sandalnya hilang. Itu lihat nggak ada. Nah, kira-kira hati kita, bukan hati kita ya, perkataan apa yang pertama kali keluar lewat hati ataupun lisan?
Kalau yang keluar itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, luar biasa. Ini sabar. Tapi kalau yang keluar itu nyerocos dulu, ya kurang ajar, gini gitu, semua kebun binatang turun semuanya. Ya, gue baru beli, hilang semuanya. Setelah marah-marah selama 5 menit, ya baru bilang, tapi gue sabar deh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini udah gagal sabar namanya. Karena sabar itu inda sadmatil ula. Sabar itu kata Rasul di pukulan pertama, di detik pertama. Subhanallah. Ya, di detik pertama kata Rasulullah SAW. Ini apa namanya, kunci kebahagiaan. Kalau diberi ujian, sabar, sabar. Dan sabar itu ya, itu masih ada pahit-pahitnya kalau sabar. Jadi ini dada kita panas, ya, hati kita panas betul. Tapi kita tahan semuanya. Kita nggak mau mengucapkan yang dimurkai oleh Allah. Kita nggak mau kritik keputusan Allah Jalla wa'ala. Kita nggak mau kritik dari takdir Allah kepada kita, nggak mau. Kita berusaha untuk sabar, tapi rasanya apa? Panas. Itu sabar. Kayak orang minum obatnya pahit, ya, tapi berhasil buat tubuhnya. Itu sabar. Dan kita diwajibkan seperti itu jika kena ujian. Kenapa begitu? Coba kita lihat. Kalau sekarang sendal tersebut hilang, begitu sendal itu hilang, kita nggak mau sabar. Kita milih jalur marah-marah, balik ke sendal. Hati kita gimana? Tambah sedih lagi, tambah sulit lagi, tambah tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada saat kita mampu mengontrol diri kita, sabar, Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan berikan pahala untuk orang-orang yang sabar tanpa batas, unlimited. Kenapa pahala sabar itu unlimited, tanpa batas? Karena sabar tidak ada batasnya. Ya, sabar tidak ada batasnya. Bukan berarti bertindak tegas memberikan hukuman itu nggak sabar. Sabar, karena sabar ini, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu adalah amalan hati. Ya, itu amalan hati. Kalau misalnya anak kita melakukan kesalahan, ya, dan kita hukum dia, itu bukan serta-merta kita nggak sabar. Ya, sabar itu pada saat kita tidak melakukan apa yang dimurkai oleh Allah. Tapi kita juga tahu sebagai orang tua, anak ini kalau nggak dihukum, maka dia akan mengulangi kesalahannya. Ya, tapi ini hukuman adab. Ya, bukan hukuman dendam. Makanya para ulama itu membedakan, pukulan adab itu boleh, pukulan dendam itu haram. Perhatikan, pukulan adab itu boleh, ta'diban lahu, sebagai bentuk mengajarkan adab. Ya, seperti contohnya, seorang istri itu ada waktunya atau ada fasenya diperbolehkan dalam syariat dipukul oleh suaminya. Ya, kata Rasulullah SAW, pukulan yang tidak berbekas. Tapi bukan dendam. Kalau dendam gak mungkin gak berbekas. Ya, ini kalau kita pukul orang dalam keadaan marah, itu pasti sekencang-kencangnya, sekuat tenaga. Nah, kalau itu yang dilakukan, itu haram hukumnya, boleh. Yang boleh yang ada, kita bisa kontrol diri kita, lalu kita berikan hukuman. Dalam keadaan kita tahu ini tadi memberikan pelajaran adab, itu boleh. Ya, maka di sini saya ingin memberikan bahwasanya bukan berarti memberikan hukuman itu tidak sabar. Ngasih omelan ke anak itu nggak sabar, nggak juga. Karena sabar itu amalan hati. Yang kita berikan omelan tersebut itu adalah ta'diban, sebagai bentuk mengajarkan adab kepada dia. Ya. Dan itulah yang kedua, sabar jika diuji. Yang ketiga tadi apa?
maksiat. Masya Allah. Ini membahagiakan. Di sini sampai jam 10 ini hari ini siapa yang belum pernah melakukan dosa? Ada di antara kita yang belum tercatat ada dosa buruk hari ini sampai jam 10. Apa pada nggak pede semua? Ya, berarti kita sama-sama sepakat bahwa dosa kita ini banyak. Ya, dosa kita ini banyak, bahkan banyak banget. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Namun ada jalan keluar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kalian bergegaslah kepada ampunan dari Allah. Bergegaslah bertaubat kepada Allah. Karena kunci kebahagiaan itu bertaubat jika telah melakukan kesalahan. Berarti bukan berarti orang yang mau mendapatkan kebahagiaan itu harus suci, tidak melakukan dosa. Gak ada yang mampu kalau kayak gitu. Tidak ada satupun yang mampu sepanjang harinya tidak berdosa. Ini sulit. Pasti ada aja. Tapi orang yang bahagia itu yang mengganti dosa tersebut dengan taubat kepada Allah. Yang mengganti dosa tersebut, kesalahan tersebut dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang tidak bahagia siapa? Yang sering melakukan dosa tanpa bertaubat. Itu gak bakal bahagia. Itu maksiatnya, yaitu bakal mengelilingi tubuhnya, menjadikan kebahagiaan sulit untuk masuk kepada hatinya. Makanya saya bilang di awal tadi, semakin banyak maksiat, semakin hati ini sempit. Semakin sering maksiat, semakin hati ini galau. Semakin gak nyaman, semakin sumpah. Karena kemaksiatan membawa kesengsaraan. Dan taubatnya kita atas maksiat tersebut membawa kebahagiaan. Pasti bawa kebahagiaan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kalian bergegaslah mendapatkan ampunan dari Allah dan surga. Arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Yang surga itu luasnya selayaknya langit-langit dan bumi, diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi Rabb kita Azza wa Jalla, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu menunggu sekali taubat di kita. Subhanallah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, sesungguhnya kalau di pagi hari Allah membuka pintu ampunannya liyatuba musii'ul lail, agar orang-orang yang telah berdosa di malam hari tobat di pagi hari. Dan Allah akan membuka pintu taubatnya, pintu ampunannya di sore hari liyatuba musii'un nahar, agar orang-orang yang bermaksiat di kala pagi itu minta ampun kepada Allah. Bagaimana ampunan ini selalu dibuka oleh Allah Jalla wa ala. Ya. Makanya ibu rahimani wa rahimakumullah, gak ada dari kita lepas dari dosa. Tapi pembedanya adalah siapa yang bergegas bertobat kepada Allah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada orang, ya, itu lebih takut dengan taubat daripada sama dosa. Saya ulang, ada orang itu lebih takut sama taubat dibanding sama dosa. Kamu tobat, aduh, kok nanti aja sih tobatnya. Nanti kalau gue tobat, dosa lagi, gak enak ngomong. Oke, berarti lu takut sama tobat. Maksiatnya gimana? Jalan. Lihat, dia maksiat gak takut, taubat takut. Padahal yang mendatangkan rahmat dari Allah yang mana? Kan taubat. Yang mendatangkan azab dari Allah yang mana? Maksiat. Kok bisa? Takutnya sama taubat, beraninya sama maksiat. Ajaib. Aneh, luar biasa. Dan ini gak sedikit. Kenapa sih ada orang beralasan seperti itu dalam taubat? Karena mereka mengira bahwa orang tuh kalau udah taubat selesai, gak boleh melakukan dosa lagi. Siapa yang mampu tidak melakukan dosa lagi? Makanya Allah menyebutkan orang yang beriman itu tawwab, sering bertaubat, Itu orang yang beriman.
Jadi taubat itu ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah bukan ibadah satu kali seumur hidup, bukan. Saya ulang, taubat itu bukan ibadah satu kali seumur hidup, bukan. Taubat itu pekerjaan hari-hari yang mesti kita lakukan. Rasul itu bertaubat kepada Allah selama satu hari sampai 100 kali. 100 kali, dan itu Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau saya tanya ibu-ibu di sini udah pada taubat atau belum? Taubat belum? Caranya gimana ya? Hah? Gimana caranya taubat? Caranya taubat itu mudah. Pertama, taubat itu amalan hati. Ya, cara taubat itu adalah kita menyesal dengan dosa yang kita lakukan. Itu taubat. Kita menyesal dengan dosa yang kita lakukan. Itu taubat. Ya. Dan kita tidak ingin kembali kepada dosa tersebut. Dan kita tidak ingin kembali kepada dosa tersebut. Itu namanya apa? Taubat. Kita nyesel dengan dosa ini dan kita punya keinginan kuat gak mau balik kepada maksiat tersebut. Misalnya pada 18 Oktober ya, hari ini ada yang bertobat, saya tidak mau lagi gibah, saya gak mau lagi ngomongin orang, saya gak mau lagi nyebutin keburukan-keburukan orang di grup. Gak mau, saya mau tobat. Tertanda fulana 18 Oktober. Terus dia istiqomah. Ternyata 18 Januari, berapa bulan tuh? November, Desember, Januari, baru 3 bulan, dia di-invite di grup yang baru di WhatsApp. Ternyata teman-teman lamanya gudang gibah. Masuk dia ke situ. Mulai. Gimana kabarnya si itu ya? Oh dia sekarang begini, sekarang begitu. Dia bisa jadi penonton. Akhirnya nggak kuat juga, ikut juga. Emang tuh gitu orangnya. Nyumbang dia 18 Januari. Padahal 18 Oktober udah bilang apa? Taubat dari gibah. 18 Januari masuk lagi ke lubang yang sama. Ternyata di tanggal 19 dia ingat, ya Allah, kenapa saya gibah lagi ya Allah? Saya udah tobat kan waktu itu. Kenapa saya mesti masuk grup ini dan gibah lagi? Apa yang mesti dia lakukan? Taubat lagi. Allah buka tuh pintu ampunan Allah. Taubat lagi. Yang penting nyesel dan tidak ingin kembali. Adapun qadarullah, ada sebab-sebab yang menjadikan kita masuk ke lubang yang sama, balik lagi, tobat lagi kepada Allah. Itulah orang yang beriman. Wa idza adznaba astaghfar, kalau punya dosa diminta ampun sama Allah. Dan orang yang fasik, orang yang buruk, itu justru kalau udah dosa, tenang dia mau tobat. Ya, maka ini tidak akan memberikan kebahagiaan. Justru yang bahagia, yang kalau melakukan dosa, dia tobat. Dosa lagi, taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi. Begitu kehidupannya terus menerus. Ya. Tapi harus jujur taubatnya. Ya, harus apa? Jujur itu taubat. Ya, jangan dimainin taubatnya, tapi jujur taubatnya. Nah itu 3, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah, unwan sa'adah, kunci kebahagiaan. Ya, apa yang pertama tadi? Apa yang keras, Bu? Semangat. Dia bersyukur, gitu. Bersyukur jika dapat nikmat. Kedua, sabar dari ujian. Ketiga, bertobat selesai bukan apa? Ya. Berarti, ya, kalau kita mendapatkan ujian, yang wajib adalah sabar. Tapi di sisi lain ada orang yang sanggup kalau dapat ujian bersyukur. Ada nggak? Sendalnya hilang, ya,
tapi dia mengucap alhamdulillah. Gimana tuh? Alhamdulillah saudara saya hilang. Ada gak orang kayak gitu? Ada kan? Ada. Cuma kalau kejadiannya di kita, mudah gak tuh untuk bersyukur? Ya Allah, misal kita lagi di rumah enak-enak, hujan bocor. Alhamdulillah. Ada yang kayak gitu? Sulit. Tapi barakallahu fikum, Allah tidak wajibkan kita bersyukur saat diberi ujian. Yang Allah wajibkan hanya apa? Sabar. Karena Allah tahu, kalau saya wajibkan kalian kalau kena ujian itu bersyukur, berat bagi kalian. Karena yang bisa bersyukur kalau dapat ujian ini kelas atas semua para nabi dan rasul. Nabi kalau dapat ujian selain dia sabar, dia bersyukur kepada Allah dapat ujian. Subhanallah. Ya. Tapi itu gak wajib. Jadi kalau kita bisa sampai ke derajat itu, masya Allah, luar biasa. Ya, merupakan level yang sangat tinggi dalam ujian. Tapi unwanus sa'adah, tapi kunci kebahagiaan kalau Anda sabar saja cukup. Bagaimana kalau kita bersyukur saat dapat ujian? Itu kebahagiaan luar biasa. Ya, dan gak mungkin ya ada yang bisa bersyukur kalau dapat ujian kecuali dia sudah biasa sabar kalau dapat ujian. Kalau dia belum biasa sabar kalau dapat ujian, gak mungkin naik level bersyukur. Tidak mungkin. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. 3 hal itu merupakan unwanus sa'adah. Ya. Juga di antara para ulama ya yang mengatakan bahwa kunci kebahagiaan yang akan Allah berikan kepada hati kita dengan melakukan satu amal ini, dulu sekalian. Ada satu amal lagi, mungkin yang terakhir. Amal yang kalau kita melakukannya, kebahagiaan akan kita dapatkan. Apa itu? Memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Memberikan kebahagiaan kepada orang lain, ya, ini merupakan sebuah amal yang membahagiakan, sebuah perbuatan yang membahagiakan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau bilang, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Orang yang paling bermanfaat atau orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Yang paling dicintai sama Allah, yang paling bermanfaat bagi manusia. Wa ahabbul a'mali ilallah, dan amal yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang kamu masukkan atau berikan kepada hati seorang muslim. Kebahagiaan yang kamu berikan kepada hati seorang muslim. Apa kata Rasul tadi? Ahabbul a'mali ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah. Kapan? Saat kita mampu membahagiakan orang lain. Au takshifu anhu kurbah, atau mengangkat kesusahan dari orang lain, atau taqdi anhu dainan, atau membayarkan hutangnya, atau taruddu anhu ju'an, atau berikan makanan, hilangkan laparnya. Dan kata Rasul di akhir hadis ini, Ibu rahimani wa rahimakumullah, dengar kata Rasul, wali an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid. Kata Rasul, aku lebih senang nemenin sahabatku untuk menyelesaikan urusannya dibanding itikaf di Masjid Nabawi. Lihat, saya ulang, kata Rasul, saya lebih senang menemani sahabat saya untuk menyelesaikan urusannya dibanding itikaf di Masjid Nabawi.
Bagaimana besarnya amalan ini di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Itu membahagiakan. Ya, kita bisa nolong orang, bisa bermanfaat bagi orang, itu membahagiakan luar biasa. Ya, itu sangat-sangat membahagiakan. Karenanya kita ini penting untuk saling peduli satu dengan yang lain, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ya, jangan justru sebaliknya, memberikan kesedihan, kesulitan, kesengsaraan kepada orang lain. Ya, beberapa orang nih kalau diajak ngobrol itu jawabannya gak ada yang enak. Ya, kita curhat, contoh misalnya kita curhat masalah penyakit. Aduh, penyakit saya begini begitu. Wah, parah banget loh. Hati loh. Ini tambah sedih manusia. Dia curhat agar mendapatkan kalimat-kalimat yang setidaknya menenangkan hatinya. Ya, ini malah sebaliknya. Dia justru membuat hal itu semakin mencengkeram, semakin berat dirasa. Ya, orang ini berarti telah memberikan kesedihan kepada seorang mukmin. Padahal amalan yang terbaik sebaliknya, membahagiakan. Orang ini curhat tentang penyakitnya, kita bilang tenang ya, udah, Allah pasti sembuhin. Antum dengerin aja apa dokter bilang, minta sama Allah sembuh. Si fulan sembuh kok, penyakitnya sama kamu. Si itu juga sembuh kok, saya juga pernah. Ini kan bahagia orang. Ya, ini sebaliknya. Ya, dia curhat masalah anaknya, anak saya begini, anak saya begitu. Wah, kamu bawa aja tuh ke situ tuh, kayaknya bahaya deh. Kayaknya emang gini deh. Ya Allah ya Rabbana. Bahagiakan saudara kita, bahagiakan. Dan apa sulitnya membahagiakan saudara kita? Kalau kita nggak bisa kasih makan, setidaknya apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu saja itu sudah sedekah bagi saudara. Senyum itu membahagiakan. Makanya kita kan semua di sini sepakat. Kalau kita ketemu orang-orang yang cemberut, jutek, kita juga males sama dia. Ini orang baru ketemu kok gini. Tapi kalau orang yang bahagia, memandang kita, salam dengan kita dengan penuh senyuman, kita juga suka. Amal itu, ya kata Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah, memberikan kebahagiaan kepada hati seorang muslim. Ya, memberikan kebahagiaan kepada hati seorang muslim. Simak satu hadis ini. Rasulullah SAW bilang, saat ada orang yang datang terus bilang, ya Rasulullah, hati saya ini keras ya Rasulullah. Tolong berikan kepada saya tipsnya agar hati saya gak keras ya Rasulullah. Orang ini bilang, atau Rasulullah SAW ini bilang, in aradta an yalina qalbak, kalau kamu ingin hatimu lembut, fa'at'imil masakin wamsah ra'sal yatim, berikan makanan kepada orang miskin dan belailah kepala anak yatim, usaplah kepala anak yatim. Itu akan menjadikan hati kita tidak keras lagi. Coba kita lihat, apa hubungannya hati yang keras dengan memberikan makan kepada orang miskin dan mengusap kepala anak yatim? Kenapa? Kata para ulama, karena dua amal ini membahagiakan orang lain. Memberikan makan orang miskin itu membahagiakan mereka. Mengusap kepala anak yatim membahagiakan mereka. Dengan kebahagiaan tersebut, hati kita akan melunak dan bahagia. Coba lihat, dengan kunci kebahagiaan seseorang itu, salah satunya saat dia mau bantu orang lain, mau kerjasama sama orang lain, mau peduli dengan yang lain. Harus peduli, itu membahagiakan. Ya, makanya Rasul waktu ditanya bagaimana melembutkan hati, jawaban Rasul, kasih makan tuh orang miskin. Yani amal-amal yang mutaaddi, sebuah amalan yang lebih banyak fungsinya, bukan hanya kepada diri kita tapi kepada orang lain. Itu amal tersebut membahagiakan kata Rasulullah.
Makanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ya, beliau rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul ya, itu punya satu sifat ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, Allah bilang, sifat Rasul itu apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Telah datang kepada kalian seorang Rasul. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasul ini berat kalau melihat kalian kesulitan. Rasul ini berat hatinya kalau melihat kita kesulitan. Makanya banyak amalan yang dijadikan sunnah sama Rasul, khawatir kita kesulitan. Misal contohnya bersiwak. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, laula an asyqa ala ummati, kalau saja tidak memberatkan umatku nantinya, la amartuhum bisiwak inda kulli shalah, aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap mau sholat. Tapi Rasul khawatir ini berat buat mereka, udah nggak usah, sunnah aja, sukarela aja. Ya, lihat bagaimana Rasul kita SAW itu memiliki jiwa yang seperti itu, peduli sama orang lain. Karena kepedulian kita kepada orang lain, jemaah rahimani wa rahimakumullah, itu membahagiakan hati. Ya, membahagiakan hati. Juga kasus yang sedang terjadi, kaum muslimin di Palestina segala macam, di Gaza dan seterusnya. Ya, kalau kita bisa membantu mereka, itu membahagiakan mereka. Dan kita akan tertular kebahagiaan tersebut kepada diri kita. Ya, makanya Rasulullah SAW itu sampai mengatakan fa'afimul miskin. Itu kasih makan orang miskin, kamu bahagia. Ya, makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin 4 amal secara khusus setelah amal besarnya dalam kunci-kunci kebahagiaan. Bahwa kunci kebahagiaan saat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal saleh. Dan amal saleh yang kita bahas di kesempatan kali ini 4. Pertama, bersyukur. Kedua, bersabar. Ketiga, beristighfar. Yang keempat adalah memberikan kebahagiaan kepada hati seorang mukmin. Ya, barakallahu fikum, mudah-mudahan kita bisa bahagia, ya, dan kita tahu kisi-kisi agar kita bisa bahagia dalam kesempatan atau dalam pengajian kali ini. Dan waktu yang tersisa bisa kita jadikan untuk sesi tanya jawab. Silakan.
Yang satu aja boleh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Tadi kan Pak Ustaz bilang kalau misalnya kita kehilangan sendal, ya, dan kita harusnya bersabar. Tapi kan kadang-kadang kan kita udah, misalnya kan tadi ada kata-kata yang nggak bagus gitu ya, keluar. Tadi kata Pak Ustaz bilang kan kalau dengan begitu kita hilang. Padahal kan di poin ketiga ada kata-kata kita tahu itu gimana? Nah, ya bagus. Saat kita kejadian musibah tersebut, kemudian kita gagal bersabar karena bukan di awalnya, karena sabar itu pada saat poin pertamanya atau detik pertamanya. Ternyata di 5 menit kemudian kita baru sadar, ya, kita baru sadar, ya Allah, dia sabar deh, ya. Padahal kita tahu bahwa sabar itu di pertama kalinya, ya. Lalu dengan itu, dengan ingat itu, akhirnya kita bertaubat, ya. Maka taubatnya diterima, taubatnya diterima, ya. Karena kita lupa sabar, sudah marah-marah, bertobat, diterima taubatnya insyaallah SWT, ya. Dan kita harapkan dengan itu Allah SWT memberikan kita ganjaran, ya. Tapi kalau ganjaran sabarnya sudah hilang, sudah luput gitu, ya. Tapi itu sebuah usaha yang bagus. Kalau sabarnya udah hilang, istighfar jangan hilang. Ustaz, mohon dijelaskan tahapan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi menyesal. Ya, nyesal. Namanya orang nyesal itu harus jujur berani taubatnya. Ya, orang harus menyesal dan dia harus jujur taubatnya. Taubat yang jujur itu dilihat dari mana? Penyesalannya. Kalau orang nggak nyesal itu nggak diterima taubatnya sama Allah. Ya, nggak diterima taubatnya oleh Allah SWT. Misalnya ibu ya, kita jalan ke Al-Ihsan misalnya, ke masjid. Itu kita naik motor, qadarullah dapat jalanan yang rusak luar biasa. Motor itu sampai selesai jalanan rusak itu, benar aja, ada aja yang copot dari motor kita. Oke, paham? Kira-kira apa yang bakal kita katakan di situ? Oh, kita bakal bilang, aduh, nggak mau lagi lewat jalan ini. Ada pengajian lagi kedua kalinya di tempat yang sama. Kira-kira kita akan lewat jalan yang itu atau jalan yang berbeda? Kenapa nggak lewat jalan yang itu? Nyesal lewat jalan yang itu karena ngerusakin mobil itu, nyesal. Dosa juga gitu. Nyesalnya mesti jujur. Ya, nyesalnya mesti jujur gitu. Nggak mau lagi nyesal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi dia benar-benar memiliki niat yang kuat untuk tidak melakukan dosa tersebut. Niat yang kuat benar-benar tidak melakukan dosa tersebut. Itu dua. Itu poin paling penting dalam bertobat. Ya, menyesal dan berniat tidak mau kembali. Kalaupun kembali kepada Allah, maka apa yang mesti dilakukan? Kalau balik lagi ke dosa yang sama, ibu-ibu, apa yang mesti dilakukan? Taubat lagi. Ya, taubat lagi. Ada orang yang katanya sudah bertahajud, baca Al-Quran, beramal, tapi tetap merasa gelisah, hati tidak tenang. Bagaimana, bagian mana yang salah, Ustaz? Ya. Mungkin hatinya dalam bertahajud, dalam membaca Al-Quran, dalam beramal belum bersih. Ya, belum bersih. Jadi tahajud itu dia harus bersih hatinya dan dia paham makna yang dia baca agar berpower tahajudnya. Baca Qurannya juga ada powernya.
Beramalnya juga ada powernya. Faham apa yang dia baca dalam tahajud. Kalau dia mau berdoa, doanya dia pahami. Apa doanya? Ya, agar hatinya tidak merasa gelisah. Ya, dan mayoritas hati gelisah itu memang dari kemaksiatan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, maka jalannya dia bertahajud dan seterusnya itu udah jalan yang benar, maka kurangi maksiatnya. Ya, kurangi maksiatnya, niscaya biidznillah. Dengan itu Allah akan hilangkan juga kegelisahan di dalam hatinya. Ada orang sangat baik kepada orang lain, tapi dia disuruh sholat gak mau. Apa yang seperti itu termasuk lembut hatinya? Karena memang dia baik banget. Ini hati yang paling keras. Orang gak mau diajak sholat, hatinya paling keras. Ya, bukan paling lembut, paling keras. Ya, ruginya apa dia sholat? Gak ada ruginya. Orang gak mau sholat, ya, udah diajakin masih gak mau sholat, busuk banget nih orang. Berpikir coba, yang memberikan seluruh kebahagiaan yang dia miliki itu Allah. Allah hanya minta dia sholat 5 waktu dalam 1 hari. Tahu ada juga dalam sholat gak baca Al-Baqarah, gak makan waktu yang banyak, paling Al-Fatihah qul huwallahu ahad, Al-Fatihah inna a'tainah. Cuma itu, tapi nggak mau sholat. Oh, ini hatinya keras luar biasa, keras hatinya luar biasa. Ya, maka kebaikan dia kepada orang lain, ya, itu hanya satu sisi dari hatinya. Tapi sisi hati yang di dalamnya itu keras. Selama orang nggak mau ibadah, berarti hatinya keras. Kalla bal rana ala qulubihim. Tidak, bahwasanya hati mereka keras karena apa yang mereka lakukan dari dosa demi dosa. Ya, maka orang yang lembut itu justru yang sholatnya baik. Ya, yang sholatnya baik. Adapun perangainya lembut, ya, tidak menjamin hatinya juga lembut. Hatinya keras kalau tidak mau sholat. Apakah setelah kita bertobat dari dosa yang kita lakukan, apakah akan tetap dihisab di akhirat kelak? Apa sudah dihapuskan? Ya, sudah dihapuskan. Ya, kalau kita bertobat maka telah dihapuskan oleh Allah SWT. Bagaimana kalau memberi kebahagiaan bukan pada seorang mukmin? Ya, boleh. Kepada orang kafir kita bantu dia, boleh. Ya, boleh. Dan hal ini juga akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Secara manusiawi, orang tuh kalau menolong orang lain bahagia. Tapi sebagai seorang mukmin, prioritasnya adalah orang mukmin. Dan sebagai orang mukmin, prioritasnya adalah keluarganya sendiri. Keluarganya sendiri yang dibantu, itu prioritas. Mulai dari yang di rumah, kemudian yang lebih luas lagi keluarga besarnya, dan begitu seterusnya. Ya, Allah. Bagaimana sikap kita untuk bersabar setiap hari menghadapi tetangga yang menguras kesabaran? Kalau emang udah kekuras, pindah aja. Ya, pindah aja. Kalau bikin berat, udah pindah. Kalau nggak bisa pindah, berarti Allah inginkan Anda masuk surga lewat pintu sabar. Ya, dengan cobaan si tetangga tersebut. Karena mungkin kita nggak ada waktu sabar lagi kecuali lewat tetangga itu. Ya, maka bisa jadi ini pintu kebaikan buat kita. Bagaimana kita menyikapi orang yang sering kita bantu, tapi orang ini balas kebaikan kita dengan kezaliman? Ya, Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita kalau membantu orang, udah gak usah mikirin dia mau balas apa. Ya, itu ngeberatin hati kita. Sekarang contohnya misalnya, kalau kita memang
dari awal, kalau ya ini jika kita dari awal ini ada harapan, ini maksudnya orang kalau udah dibantuin sama saya balas kebaikan. Kalau kita nungguin harapan itu, kita akan berhenti beramal saleh. Tapi kalau kita hanya menginginkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita akan terus bantu orang tersebut. Ya, kita akan terus bantu orang tersebut. Ya. Jadi yang mesti diperhatikan adalah hilangkan harapan kita membantu orang itu akan dibalas langsung oleh orang tersebut, tidak. Ya, kalau kita mau beramal baik, tujukanlah kepada Allah Jalla wa Ala, biar Allah yang balas amal kita. Gak usah ngarepin orang. Ya, gak usah ngarepin orang. Terus gimana Ustaz? Kalau saya udah gak ngarepin tapi dia tetap memberikan keburukan kepada saya, kezaliman kepada saya. Ya, tergantungnya orang siapa. Kalau orang ini termasuk circle yang wajib kita bantu, kita tetap bantu. Tapi kalau dia bukan circle yang wajib kita bantu, bantuan kita alihkan kepada orang lain. Ya, boleh kita alihkan kepada orang lain. Begitu, Allah. Ustaz, kalau kita sedang puasa, terus lupa gibahin teman, terus kita istighfar, apakah puasa kita tetap diterima? Insya Allah tetap diterima, karena istighfar tersebut. Apa yang dimaksud dengan maksiat? Apa yang dimaksud dengan maksiat? Maksiat itu seluruh hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya maksiat, apapun itu. Apapun bentuknya, perkataankah, perbuatankah, keyakinankah. Kalau dibenci sama Allah itu maksiat namanya. Ini ada tulisan-tulisan yang subhanallah, saya nggak sabar bacanya. Sulit. Bagaimana menyikapi orang tua yang seusai pulang haji tapi mengulangi hal-hal buruk yang pernah dilakukannya saat beliau dulu masih belum sholat, sekarang berarti sudah sholat. Meskipun sering minta maaf, tapi terus diulangi sikap buruk itu ke kita. Bukannya coba untuk lebih baik, malah semakin menjadi-jadi sikapnya. Ya. Pertama, kalau ini orang tua, berarti kalau kesabaran kita diukur dengan ukuran gunung, kalau ngadepin orang tua mesti punya kesabaran 10 gunung. Mesti banyak tuh kesabaran ngadepin orang tua. Karena mau bagaimana juga dia orang tua kita. Ya, dan bukan berarti selagi saya ingatkan orang sabar itu tanpa ada amar ma'ruf nahi munkar, tetap aja kalau orang tuanya salah ya mesti salah. Memang kita kadang orang tua itu ngerasanya benar terus, ya. Padahal kita ini manusia, wahai orang tua. Terkadang anak kita yang benar, kita yang salah. Terkadang suami kita yang benar atau istri kita yang benar, kita yang salah. Ya. Jadi orang tua ini nggak masuk memang. Tapi kalau menghadapi orang tua, yang pertama jurus terbaiknya sabar. Ya, jurus terbaiknya sabar. Itu yang paling terbaik. Itu yang akan menjadikan kita bisa mendapatkan kebahagiaan sabar. Ya. Ada pun sifat-sifat buruknya, kita bantu dia untuk merubah sifat-sifat tersebut. Nasihati misalnya, diajak lebih baik lagi. Apa nih sifat buruknya? Kita lihat bagaimana obatnya, kita arahkan orang tua kita ke sana. Ya. Karena nggak ada jalur lain untuk menghadapi orang tua kecuali sabar. Ya, sabar. Bagaimana yang saya bilang tadi, ujian orang itu macam-macam. Ya, ada yang dicoba oleh orang tua dan lain sebagainya. Ya, ini yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang datang yang belum bisa saya jawab. Saya mohon maaf. Ya, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Ya, dan memberikan kebahagiaan kepada seluruh kaum muslimin, terutama saudara kita yang ada di Palestina, ya, di Gaza. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada mereka. Allah tolong mereka, Allah berikan syahid, pahala syahid bagi mereka yang tewas di medan peperangan tersebut. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.